dengan bahwasanya ilmu tasawuf adalah ilmu dengan usul yang diketahui dengan dia ilmu akan apa kita ketahui? Akan membaikkan hati dan akan membaikkan sekalian panca indera. Titik. Nah, yang kenya ilmu tasawuf. Disebut hati karena menyoka baik hati pasti baik panca indera. Jadi setiap baik panca indera belum tentu baik hati. Karena panca indera bisa menipu. Kan banyak ya. Titik. Nyo definisi ilmu tasawuf. Hati ini perlu panca indera pun perlu dengan apa? Dengan ilmu tasawuf. Bagaimana caranya? Pelajari ilmu tasawuf. Dan faedahnya. Yang faedah. Faedah bukan tujuan. Faedah bukan tujuan. Faedah kelebihan. Jadi berkesimpulan apa? Tujuan kita pelajari ilmu tasawuf dan kita mestinya bertasawuf ikut perintah Allah. Baik sombong, baik ria, baik tikabur, baik dengki. Ikut perintah. Yang tujuh, apa faedah daripada bertasawuf? Faedahnya adalah baik ahwal manusia. Ya, faedah. Ahwal keadaan manusia. Jadi faedah kita bertasawuf baik ahwal kita. Yang faedah kan kelebihan. Kenyang tujuan. Kenapa bertasawuf? Supaya baik aku ini dengan orang baik. Dengan Allah anak baik. Awak teka berniat untuk baik depan orang yang kesalahannya anu. Ya. Selama ini kita memperbaiki di depan siapa? Di depan orang kan? Kita tutup di depan orang. Yang bagus-bagus kita nampakkan, yang buruk-buruk kita tutup. Memang semestinya demikian, tapi dalam hati karena Allah. Yang faedah yang pertama. Faedah ada ilmu tasawuf baik ahwal kita manusia. Dan bersungguh-sungguh menyucikan i'tikad. I'tikad kan keyakinan tentang tauhid. Bersungguh-sungguh untuk menyucikan. Makna bersungguh-sungguh untuk menyucikan i'tikad, jangan ada i'tikad di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Begadlih i'tikad. Bersuci keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala. Contoh. Selama ini, mungkin ada sebahagian. Selama ini, kita menganggap dalam hati, beriktikad dalam hati, bahwa Allah mesti dan wajib membalas kebaikan kita. Allah wajib dan mesti membalas kebaikan kita. Yang golong suci i'tikad kita tentang Allah. Allah mesti membalas kebaikan di atas perbuatan ibadah kita loh. Wajib. Wajib Allah memberi pahala di atas taat. Wajib? Tidak, sebenarnya mestinya kita murnikan i'tikad kita. Tapi Allah tetap memberi karena Allah telah berjanji. Allah memberi bukan karena kewajiban, tapi Allah memberi murni semata-mata anugerah Allah. Kemudian menyucikan i'tikad terhadap Allah Ta'ala dengan ilmu tasawuf. Allah tadi nggak memberi tengku kalau tanya. Jadi Allah tidak memberi di atas pahala taat kita. Memberi, tapi bukan karena mesti, tapi karena ridha Allah. Murni anugerah Allah. Ditanya, kenapa Allah tidak wajib kita yakini memberi balasan pahala di atas amalan? Jawab, kalau Allah wajib, Allah sudah terikat dengan aturan. Allah satu zat yang hanya terikat dengan aturan.
Karena kalau terikat aturan itu bukan Allah. Hanya contoh salah satu daripada faedah bertasawuf. Membaguskan ahwal manusia dan bersungguh-sungguh atas menyucikan iktikad yang sempurna. Iktikad dan kamil segala amal dengan betul. Kamil sempurna. Amal untuk sempurna dengan tasawuf. Ingat. Ini yang kedua, selain membersihkan etikad kuno. Yang kedua, supaya bagus betul amal kita dengan tasawuf. Untuk sempurna bagus, kan untuk sempurna bagus dengan tasawuf. Untuk sah amal dengan fikih. Ingat. Amal-amal, salat amal, puasa amal, sedekah amal. Yang aturan fikih pakai. Untuk sah, untuk dikatakan itu salat dalam syariat, untuk itu dikatakan puasa dalam itu fikih patronnya. Untuk sempurna tasawuf. Nyo faedah. Faedah katanya bertasawuf. Telah berkata Imam Ghazali, yaitu arti tasawuf. Yang menurut versi Imam Ghazali. Kalau di belakang versi umum orang ahli tasawuf. Ini Imam Ghazali sendiri. Telah berkata Imam Ghazali, yaitu apa katanya? Arti tasawuf itu menyucikan hati bagi Allah. Menyucikan hati bagi Allah. Bukan menyucikan hati bagi kita. Umpama, untuk apa menyucikan hati? Supaya dibilang aku suci hati. Hanya bukan bagi Allah. Menyucikan hati bagi Allah. Begitu. Kamu lihat? Bukan bagi selain Allah. Pasti kan ikut perintah. Ya kata Imam Ghazali. Arti Imam Tasawuf, kata Imam Ghazali, menyucikan hati bagi Allah Ta'ala dan menghinakan barang yang lainnya daripada Allah. Titik. Ini definisi ilmu tasawuf menurut versi Imam Ghazali. Menyucikan hati bagi Allah Ta'ala, satu, dan menghinakan barang yang lain daripada Allah. Dua. Titik. Jadi begini. Imam Ghazali orang hebat. Pasti punya orang hebat ya bahasanya hebat lah. Kamu kan? Imam Ghazali orang tinggi. Punya orang tinggi bahasanya ya tinggi lah. Kita orang tinggi. Makanya memahami bahasa orang tinggi tidak boleh oleh orang rendah. Bahaya lah. Salah ngerti kan? Kon salah perkataan orang besar. Salah kita mengambil maksud bahasa orang besar, hanya urusan lain. Artinya bahasa orang tingkat tinggi kalau bawa ke tingkat kampung yang mesti dihaluskan ni deh. Orang tinggi pegang orang tinggi, pada orang kampung pun bahasa orang tinggi. Bagian tu. Tinggal boleh. Kan maksud saya paham kan? Bahasa agama ada bahasa orang tinggi. Kamu nanti kan? Nah orang alim besar. Bahasa orang alim jangan ditelan mentah-mentah. Mesti ada orang yang memberi maksud. Bagaimana maksudnya? Contoh apa? Yang ke depan coba tengok bahan peti lo. Arti menyucikan hati. Apa artinya? Nya kan kagak coba dihaluskan bahasa orang tinggi tadi, tadi. Apa maksud menyucikan hati bagi Allah? Arti menyucikan hati bagi Allah Ta'ala yaitu hanya menyon baca dan mumang itu. Yang bahasa kita benar long. Kalau nggak ada saya hanya telan. Arti menyucikan hati bagi Allah Ta'ala adalah atau yaitu
Iktikadkan olehmu. Ya, olehmu utama hilung lama. Supaya mudah memahami. Iktikadkan olehmu. Pasti kan bahasa perintahan. Iktikadkan olehmu bahwasanya barang yang lain itu tidak memberi manfaat dan tiada memberi mudarat. Ya, makna menyucikan hati bagi Allah. Ini kok jauh nih. Sebelum ditafsirkan, anda paham nih mana? Ayo ulang. Iktikadkan oleh kita. Iktikadkan yakini oleh kita dalam hati. Apa kita yakini bahwasanya barang, perkara yang lain daripada Allah itu hanya memberi manfaat. Hanya mampu memberi manfaat. Hanya memberi manfaat. Hanya mampu memberi manfaat. Dan hanya mampu pula memberi mudarat. Ya, makna menyucikan hati bagi Allah. Berkeyakinan dalam hati, sesuatu selain Allah hanya mampu memberi manfaat, sesuatu selain Allah hanya mampu memberi mudarat. Contoh, satu contoh. Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu dikisahkan dalam kitab Sifatul Awam yang di dalam. Yang Sifatul Awam di luar sana, nah, kan? Yang di dalam disebut dengan Tahqiqul Maqam. Nanti kisahkan Nabi Musa suatu ketika sakit gigi. Sakit gigi. Hah? Nabi Musa berkalam dengan Allah. Ya Allah, gigi lu sakit ya Allah. Nauban mencuy ya Allah. Begitu kira-kira nanti. Ini pelintir bahasa saya. Ini kan bahasa dakwah untuk mudah dipahami. Allah, gigi sakit ya Allah. Ada apa obatnya? Dalam kitabnya ini ceritakan bahwa hai Musa, ambil olehmu akan rumput anu. Hai menang anu itu. Maksudnya rumput fulan. Berikan nama rumput fulan. Ada sejenis rumput yang Allah perintah kepada Musa untuk ditaruh di gigi yang sedang sakit. Ya sudah, setelah diperintah diambil oleh Musa, ditaruh lagi. Sembuh. Boleh. Beberapa saat kemudian kambuh lagi penyakit gigi Nabi Musa. Langsung Nabi Musa mengambil rumput yang pertama diperintahkan tadi. Diambil rumput pulang tadi, ditaruh di gigi. Bertambah sakit. Setelah bertambah sakit, baru lapor Nabi Musa pada, ya Allah, kenapa nggak sembuh gigi saya kali kedua dengan rumput yang sama? Padahal rumput itu rumput yang kau perintahkan pada kali pertama aku sakit gigi. Kenapa kali pertama sembuh? Kenapa kali kedua nggak sembuh? Apa jawaban Allah? Hai Musa, kali pertama kau menomorsatukan aku, menomorduakan rumput. Kali kedua kau menomorsatukan rumput, menomorduakan aku. Nggak menang bahasa sih. Hai Musa, rumput tidak mampu memberi manfaat. Hai Musa, rumput tidak mampu memberi mudarat. Yang memberi manfaat dan mudarat aku. Nah, kita takut merokok. Itulah makna kata Imam Ghazali, membersihkan hati bagi Allah, yaitu iktikad olehmu bahwa tiada selain Allah yang mampu memberi manfaat, tiada selain Allah yang mampu memberi mudarat. Hai mutasawuf. Jadi inilah arti menyucikan hati bagi Allah Ta'ala, yaitu iktikadkan bahwasanya barang yang lain daripada Allah itu bukan hanya memberi manfaat, tidak mampu memberi manfaat dan tiada mampu memberi mudarat. Maka tiada berpegang ia melainkan atas Allah. Ya. Berobat silakan, hati kita kepada Allah, baik ke berobat. Ya, menang ini pegang. Saya ulang, ambil rumput memulihkan gigi silahkan, tapi jangan beriktikad kepada rumput itu mampu menyembuhkan gigi, tapi Allah. Berobat ke dokter silahkan, ya, jangan pulang dari sini nggak lagi ke dokter. Kenapa? Yang menyembuhkan Allah, bukan Pak Dokter. Ya, kamu ramah. Tidak boleh, nggak ada syariat kan? Ke dokter tetap pergi ketika sakit. Yang menyembuhkan jangan keiktikad dokter. Menaji yang mengalimkan bukan saya sini. Allah berarti nggak usah ngaji lagi. Jangan beriktikad pergi terus.
Pergi kan wajib syariat kan, wajib menuntut ilmunya kan wajib fikihan. Menanyo tujuan ji ilmu tasawuf supaya hati kita bersih, suci iktikad kita daripada apa? Daripada iktikad yang salah.